Selamat pagi dan shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lewati bersama Tuhan, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini. Kami mohon pimpinan Tuhan melalui firman-Mu. Cerahi kami agar mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema minggu ini, kuasa kesaksian yang mendatangkan mujizat. Teks saya kutip dari 2 Raja-Raja pasal 5, ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Saya membaca sebagian saja. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kesaksian Naaman, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. 2 Raja 5, ayat 3 dan 15. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kisah Naaman bukan hanya kisah panglima perang Raja Aram yang diselamatkan dan disembuhkan Tuhan dari kustanya, tetapi ada sosok gadis kecil Israel, seorang tawanan yang menjadi pelayan pada istri Naaman, dan ia memiliki peran yang menentukan bagi kesembuhannya. Naaman menderita penyakit kusta yang merupakan aib besar bagi diri dan keluarganya. Penyakit mengerikan yang melenyapkan harapan hidup siapapun. Ia akan dikucilkan dari keluarga dan masyarakat. Karir dan kekuasaannya akan lenyap. Masa depannya gelap gulita. Tetapi Allah melalui Alkitab menorehkan peran penting gadis kecil dalam proses iman, keselamatan, dan kesembuhan Naaman. Tuhan memakai kesaksiannya tentang kasih dan kuasanya yang dinyatakannya melalui Nabi Elisa yang ada di Samaria, Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa gadis kecil Israel itu dipakainya? 1. Sebab ia beriman penuh pada Tuhan, Allah Israel. 2. Ia memiliki empati terhadap penderitaan tuannya dan tidak ada dendam kepada orang-orang Aram yang menculiknya. 3. Ia berani bersaksi dengan penuh keyakinan tentang Tuhan dan nabinya. Dan yang terakhir, ia juga siap menanggung risiko apapun seandainya Naaman tidak sembuh. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, apapun status dan latar belakang saudara, jikalau saudara memiliki iman dan keyakinan seperti gadis Israel tersebut, juga saudara memiliki kasih dan tidak ada kepahitan kepada siapapun, serta saudara siap sedia menyaksikan Kristus kepada siapapun, saudara adalah sarana Tuhan yang sangat berharga untuk dipakainya, memberkati orang-orang dalam lingkup pengaruh saudara. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, gadis Israel itu tidak menyampaikan kesaksian langsung kepada Naaman, sebab ada jarak usia, status, kedudukan, intelektual, seperti langit dan bumi. Namun, gadis Israel itu menyampaikan kesaksiannya kepada nyonyanya. Inilah hikmat Tuhan yang ada padanya. Kata-katanya pun singkat. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria, tentulah ia akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ia tidak panjang berbicara tentang mengemukakan bahwa sumber pertolongan adalah Tuhan melalui nabinya. Kesaksiannya sederhana, tetapi disampaikannya dengan penuh keyakinan. Ketika mendengar kesaksian bahwa ada nabi Tuhan di Samaria yang dapat menyembuhkannya, timbullah iman dan pengharapan akan kesembuhan di dalam diri Naaman. Benih imannya menggerakkannya untuk pergi ke Samaria. Inilah prinsip dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran,
dan pendengaran oleh firman Kristus. Kuasa firman Tuhanlah yang menimbulkan iman, bukan gadis pelayan tersebut. Ia hanyalah sarana yang dipakai oleh Tuhan. Mujizat barulah terjadi ketika seseorang mendengar firman Tuhan, mempercayainya, dan bertindak atas dasar percayanya. Kesaksian gadis pelayan itu barulah langkah awal. Perjalanan menuju mujizat bukan instan, melainkan sebuah proses. Ketika tiba di rumah Nabi Elisa, Naaman kecewa, terhina, dan merasa direndahkan karena hanya ditemui oleh pesuruh Nabi Elisa dengan pesan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Naaman sempat menolak dengan marah. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik daripada semua sungai-sungai di Israel? Namun pegawai-pegawainya berkata kepada tuannya, "Bapak, kalau Nabi menyuruh melakukan perkara yang sukar, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi hanya mandi di sungai?" Akhirnya Naaman mendengarkan nasihat tersebut. Ia merendahkan diri dan menaatinya. Setelah mandi 7 kali, kulitnya menjadi putih seperti kulit anak kecil dan lebih besar dari kesembuhan jasmaninya. Naaman mengalami kesembuhan secara rohani. Katanya, "Sesungguhnya aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel." 2 Raja 5 ayat 15. Pengalaman pribadinya bersama Tuhan ini meneguhkan iman yang masih muda dan lemah menjadi kokoh kuat, sehingga melahirkan pengakuan bahwa Tuhan Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di sini kita dapati bahwa kesombongan sering menjadi penghalang terjadinya mujizat. Oleh karena itu, Tuhan ingin menolong Naaman agar ia belajar merendahkan hatinya terlebih dahulu. Iman, kerendahan hati, dan ketaatan akan menghadirkan mujizat dalam hidup saudara, dan saudara akan mengagungkan Tuhan kita. Apakah saudara memiliki pengenalan dan pengalaman pribadi bersama Tuhan? Atau masih terbatas pada pengertian intelek saja? Kalau belum pernah mengalaminya, mintalah kepada Tuhan pengalaman atas apa yang saudara percayai, sehingga akan semakin mengokohkan iman saudara. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, untuk memperkaya renungan ini, saya ingin menceritakan pengalaman, menyampaikan kesaksian yang mendatangkan mujizat. Kira-kira pukul 9 malam, ada satu keluarga dengan rombongan 5 orang datang ke rumah saya. "Dik Didi, kami minta tolong untuk mendoakan saudara kami yang 3 hari lagi akan operasi kanker di Rumah Sakit Pusat Pertamina." Pinta seorang bapak yang saya kenal baik. Suaminya sedang berada di luar negeri, imbuhnya. "Pak, ini sudah malam dan jam berkunjung sudah tutup," kata saya. "Tetapi ini urgent sekali. Mari pergi bersama kami ke RSPP sekarang," kata bapak tersebut. Tiba di RSPP, security tidak mengizinkan kami masuk karena jam berkunjung sudah lewat. "Bapak, Ibu, dan Saudara, ini sudah jam 10 malam. Besok kan masih tersedia waktu untuk berkunjung," katanya dengan cukup ramah. "Pak, saya pendeta yang akan mendoakan beliau, karena hanya malam ini waktu yang ada untuk mendoakannya. 5 menit saja." Dan saya sendiri yang masuk ke kamar. Akhirnya saya masuk sendirian ke kamar VIP-nya. Ibu itu belum tidur, raut wajahnya pucat mencerminkan kekhawatiran. Setelah saya memperkenalkan diri, saya tanya sedikit apa yang dideritanya dan tindakan apa yang dokter akan lakukan. Kemudian saya lanjut bertanya,
Apakah ibu sering pergi ibadah ke gereja? Saya jarang ke gereja, Pak Pendeta, karena saya memiliki toko, sedangkan pelanggan banyak berkunjung ke toko rata-rata pada hari Minggu. Jawabnya polos dan jujur sekali. Ibu harus mengutamakan Tuhan. Tutup dulu kalau hari Minggu dan pergi ke gereja. Tuhan dapat memberkati ibu dengan pelanggan yang sama banyaknya, meski di hari-hari biasa. Percayai Tuhan, pasti ibu akan mengalaminya. Iya Pak Pendeta, jawabnya pendek. Kalau begitu, ibu harus minta ampun Tuhan. Dan mulai minggu depan, ibu tutup tokonya. Utamakan Tuhan, dan semuanya akan ditambahkan kepada ibu. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. Ibu, ikuti kata-kata doa saya untuk mohon ampun dan mohon kesembuhan dari Tuhan. Selesai berdoa, saya tanya, kapan akan operasi kanker rahimnya? 3 hari lagi jam 10 pagi. Dan saya janji jam 8 saya sudah ada di rumah sakit ini untuk mendoakannya lagi. Tepat 3 hari kemudian, saya tiba di rumah sakit pusat Pertamina dan masuk ke kamarnya. Ibu itu langsung berdiri dan memeluk saya sembari menangis. Pak Pendeta, terima kasih. Hari ini saya boleh pulang. Kanker rahim saya sudah lenyap dan saya sembuh, serunya dengan sukacita. Sudah sembuh? Tanya saya dengan keheranan. Sembari melupas pelukannya, ia mengusap air matanya dan menegaskan, kemarin sore dalam persiapan operasi, dokter memeriksa saya kembali dan beliau heran karena kanker saya sudah bersih dan tidak ada pendarahan sama sekali, sehingga tidak perlu operasi, dan siang ini saya boleh pulang, imbuhnya dengan mata yang berbinar-binar, penuh syukur dan sukacita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa pelajaran berharga yang dapat kita petik. 1. Milikilah iman yang berakar pada pengenalan akan Tuhan. 2. Saksikan Kristus dengan kasih, empati, dan dengan cara yang persuasif. 3. Doakan orang yang telah mendengar kesaksian saudara agar hatinya terbuka. Dan terakhir, percayakan hasilnya kepada Tuhan, sebab Dia yang melakukan segala sesuatunya melalui kesaksian kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman yang telah kami terima melalui renungan dan kesaksian hamba-Mu. Berkati saudara-saudara kami agar Tuhan memakai mereka menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera dari saat ini hingga Maranatha. Amin.